Kita lanjutkan terkait dengan pembahasan untuk fokus ke khutbahnya ya. Khutbah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika khatib telah berkhutbah dan kalian faman takallama, dan siapa yang berbicara di saat khatib itu khutbah, maka dia dinilai kal himar yahmilu asfara, ibarat keledai yang sedang membawa lembaran-lembaran buku. Guna apa enggak? Guna, enggak ada gunanya. Ya. Dalam riwayat yang lain, ketika imam khutbah kemudian ada orang negurnya meneng. Mungkin ada orang berbicara, kemudian kita bilang, ansit, menengo. Orang yang menegur meneng itu aja, kata Rasul, faqat laghauta, engkau telah melakukan hal yang sia-sia. Ya. Dalam riwayat yang lain, Masjid Nabawi dulu kan nggak tackle gini, masih pakai pasir, ada kerikilnya. Ya, faman la'ibal hasa, siapa yang bermain kerikil di saat khatib khutbah, faqat lagha, maka telah berbuat sia-sia. Jumatannya sah, tapi dia telah melakukan perkara sia-sia. Artinya nggak dapat keutamaan nih, hanya menggugurkan kewajiban Jumatnya. Ini eman-eman. Artinya ini masukan yang bagus sekali untuk takmir, panitia masjid, ya, pengurus Jumatan. Ketika khotib naik, jangan ngiter kotak amal. Kotak amal malah mider di waktu khotib. Cuma kerikil dibuat mainan gini-gini aja. Ya, itu sudah terhitung sia-sia. Orang negur baik, menang khutbah, enak khutbah, menang, gak ojo gojek, ojo guyon, kuwi saja udah dicap lago, telah berlaku sia-sia. Apa meneh gledek kotak amal, kadang seret meneh bane, wah repot, kadang yo kowesi wabot. Lah cuma ini kalau nggak diteruskan, akhirnya tambah lagi masalah-masalahnya. Ada orang yang sudah paham gini, ada yang udah paham, oh kalau kayak gitu nggak boleh dolanan kotak amal. Akhirnya ketika neng ngarepe kena jatah kotak amal, mau menang, mau ini, ya kan? Karena dia tahu iki engko lek aku nganu pas padha aku wis tamaan Jumatku hilang. Akhirnya mau menang ini. Hari sampenge jengkel yang ini. Ini dia telah membuka temennya atau orang lain berbuat lago. Yo padha wae sia-sia. Gak ono sing bener ta akhirnya. Sing salah yo panitia. Tetap mau nggak mau takmir atau panitia masjidnya. Sudah nggak usah, silakan taruh di depan pintu atau sebelum mulai Jumatnya, khotibnya belum naik. Gitu, jangan ketika khutbah lagi geser. Ya, wah ini. Dan itu dilakukan terus-menerus puluhan tahun loh. Eman-eman. Ya, eman-eman. Sehingga ya Jumatan nilainya. Nah ini sekarang kita akan masuk bagaimana khutbah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu khutbah beliau ketika naik. Beliau khutbah tadi contohnya bahas Qaf. Bayangkan. Ya, bahas surat Qaf itu, kajian surat Qaf pas khutbah Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah khutbah. Kemudian Hasan Husain cucunya itu di jamaah pelayon, masih kecil-kecil, kadang sampai kesandung sikile dewe, ya, dan itu mengganggu kekhusyuan. Akhirnya Rasul turun mimbar, kemudian ngambil cucunya digendong naik mimbar. Itu coba terjadi di khotib zaman sekarang. Opera genti khotib ngerti jeman go putu malah. Jadi Jawa apa? Ini Rasul khotib terbaik turun mimbar ngambil cucunya gendong. Dan biasa ini tuntunan Rasul. Ya, bisa jadi di
Jumat kita ada mungkin khotibnya bawa anak atau bawa cucu. Ketika rewel kemudian turun mimbar ngambil, silakan, nggak apa-apa, jangan dicela. Ya itu ada contohnya kok. Tadi ketika Rasul membahas surat Qaf, di dalam surat Qaf juga ada ayat-ayat tilawah, ada ayat-ayat sajadah. Maka beliau pun turun mimbar, kemudian beliau ngadep kiblat, sujud tilawah. Nah, coba sekarang ada khotib kayak gitu, mati kira sesat toh? Ya kan? Habis baca ayat yang ada sujud tilawahnya. Jamaah, saya izin dulu untuk sujud tilawah. Medun mimbar terus sujud. Wah, ini khotibnya wah sesat ini. Nah, itu Rasul lakukan. Rasul lakukan. Ada lagi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, kemudian datang orang Badui. Orang Badui serang duit tata krama, nggak mudeng sekarang lagi Jumahan, masuk Masjid Nabawi, ya Muhammad, ajarkan aku agamamu. Orang Badui kan, kayak gitu. Maka Rasul turun mimbar, ngajari orang Badui ini dulu, diajari dulu. Mau tanya apa agama? Ya, dijelaskan oleh Rasul, sudah, baru Rasul naik mimbar lagi, melanjutkan khutbah lagi. Ayo coba sekarang terjadi opera bubar jemaah nih, ya kan? Ada sesuatu apa, mamanya? Ya, khotib bilang ke jamaah tenang, ya, saya turun dulu dari mimbar, saya ada urusan, ya, kemudian selesai, kemudian naik lagi. Ya, ini terjadi, ya, ini terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau umpama enek lindu, ya, ada gempa, kemudian khotib turun dari mimbar, ayo jamaah kita selamatkan terlebih dahulu nyawa kalian, ini nggak masalah. Kemudian nanti masuk masjid lagi lanjutkan, silahkan. Malah dipaidu khotib wedi mati, ya ini khotib apa berlindu wedi, lah ini malah orang nggak berilmu, ya jadi wajar sekali. Oh kita loh, ini posisi kan sedang di hadapan banyak orang, banyak umat. Jadi kalau ada sesuatu yang memang mengharuskan khotib melakukan apapun, komandan, pemimpinnya khotib, maka bebas khotib mau apapun aja, selagi itu tidak keluar dari koridor Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka memang kita butuh khotib-khotib yang bisa mengkomando jamaah. Ada yang main HP, mas, pateni HP nih, ngadeg mas, sampai aku komat, ya, sampai selesai ngadeg. Oh, nggak apa-apa itu. Ben jamaah ben biar fokus dia itu. Kalau itu khutbah itu nggak sembarangan di dolanan HP, ya kan? Yang tidur, mas yang tidur bangun, berdiri mas, sampai saya selesai khutbah sampean berdiri. Nggak apa-apa, bebas, ya kan? Khotib kok, ya. Biar jadi Jumatan itu betul-betul bisa mengambil ibroh, pelajaran, ya, nggak hanya sebatas rutinitas pekanan. Ya, baru kemudian nantinya ditutup dengan khutbah kedua dan diakhiri dengan doa. Dan doa di waktu Jumat tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan, baik itu khotib maupun jamaah. Ya, beda dengan doa-doa di lain waktu itu. Ya, silahkan mengangkat tangan, menengadahkan tangan, ya Rob, Allahumma, silahkan. Tapi di waktu Jumat, bagi khotib tidak perlu menengadahkan tangan, bagi jamaah juga nggak perlu menengadahkan tangan. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekilas terkait dengan fikih Jumatan kita. Ya, masih ada waktu, kurang lebihnya silahkan kita buka sesi tanya jawab. Yo, tafadhol, silahkan. Ya, mandi. Ya, mandinya ghuslul janabah, mandi besar. Nah, terkait dengan mandi ini hukumnya apa? Ada 3. Para ulama, wajib, sunnah muakkadah, SM sunnah muakkadah, kemudian wajib jika bau badannya. Jenengan pilih sing ndi? Ya, ini ulama terpecah menjadi 3. Ada yang mewajibkan, ada yang menghukuminya sunnah muakkadah, ada yang wajib jika badannya bau. Ya, dan jumhur ulama, mayoritas ulama ada di ini, sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Kalau kita bicara wajib, ya,
Sekarang mandi Jumat kalau umpama diwajibkan, itu diwajibkan karena sholat atau karena hari Jumat? Kira-kira pilih yang mana? Kira-kira pilih yang mana? Kira-kira karena ada sholat Jumat atau karena hari Jumat? Kalau sholat Jumat, dalil Jumatan itu Rasul itu primpen sekali. Jadi kalau hanya untuk sholatnya mesti Rasul sampaikan mandi untuk sholat Jumat. Tapi ternyata Rasul sampaikan ghuslul Jumu'ah, mandi Jumat gitu aja, nggak ada sholatnya. Kalau ternyata wajibnya karena hari Jumat, berarti sing penting aku adus dino Jemah meskipun jam 5 sore. Orang mesti meh sholat Jumat, sing penting kan kena dino Jumat aku adus. Mungkin asar aku adus, mungkin jam 5 aku adus, yang penting mandi di hari Jumat. Nah, akhirnya bingung kan? Dari sini aja bingung. Maka yang terbaik pendapat yang berada di sini, sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Artinya kalau kita sangat mau dan mampu, maka silakan. Jangan tinggalkan mandi di hari Jumat. Tapi dari semua ini sepakat mandinya mandi besar. Sebagaimana yang telah kita pelajari bagaimana tata caranya.